Bahkan saya tidak menyangka CS di kantor di DPRD Sumatera Barat ada yang salat tahajud untuk saya. Wassalam. Bener. OB-OB di kantor itu ada yang nangis. Pak, kami berdoa untuk Bapak agar Bapak duduk kembali. Saya hitung-hitung dari mulai saya mendaftar, saya keluar dari partai lama, pindah ke P3 sampai sosialisasi, sampai pencoblosan, kos saya itu lebih kurang nggak sampai 325 juta. Kalau pakai agama saya nggak usah lah gitu ya. Nah, setidak satu biji beras pun saya bagi masyarakat. Tidak setetes minyak goreng pun saya bagi masyarakat. Masa sih? Betul. Bukit Tinggi satu pun saya nggak pernah masuk. Padahal istri saya kerja di Pemda Bukit Tinggi. Dengan sekian itu, Satu spanduk pun nggak ada spanduk saya di Bukit Tinggi. jadi dengan sekian itu, Ya. dibarter dengan suara berapa? Ah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siang wabarakatuh. ini ngobrol pintar bareng Toat, ngopi Toat, hadir kembali menyapa viewer sedunia. Sebuah tayangan yang memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada khalayak ramai. Kita baru saja mendapatkan kepastian, walaupun belum dalam bentuk SK tertulis, tentang siapa yang terpilih menjadi anggota DPRD Sumbar periode 2024-2029. Satu di antara yang terpilih itu adalah orang yang sangat-sangat dibenci oleh banyak orang karena kehebatan skillnya dalam mengelola elektoral. Dia sejak 2009 telah menjadi wakil rakyat di DPRD Sumatera Barat sampai kemarin 2019 adalah periode ketiganya dengan satu partai. Di penghujung 2023 beliau pindah partai, pindah menjadi caleg dari sebuah partai yang cukup lama juga di Indonesia ini sebagai partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan P3. Beliau hadir hari ini dan kita akan mengupas, menguliti kok bisa namanya Pak Haji Nofrizon. Dia jauh-jauh datang dari Agam sana untuk hadir di ngobrol pintar bareng Toat. Selamat siang Pak Nof. Selamat siang Toat. Selamat siang para pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nof, Siap. yang luar biasa. Dia ini mungkin satunya legislator legend yang unik, yang fenomenal di DPRD Sumatera Barat. Ngobrol pintar bareng Toat ini, ngopi Toat, juga akan ditayangkan oleh sebuah channel baru, yaitu Top 100 Channel. Nantinya pada yang di YouTube kita akan berbagi kehebatan Pak Nof ini. Pak Nof, banyak orang yang bingi, Pak Nof. Banyak orang yang iri gitu. Kok bisa Nofrizon menuju 4 periode sebagai wakil rakyat DPRD Sumatera Barat? Apa sih kelicikan Pak Nof di mengelola pemilih Pak Nof di Sumbar Dapil Sumbar 3? Yang pertama, terima kasih Toat, dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau itu betul-betul memang saya kembali terpilih dan ditetapkan oleh KPU salah seorang anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat periode yang keempat melalui P3. Saya bersyukur kepada Allah atas izin dan ridho beliau. Saya kembali mempunyai beban yang tidak ringan, memperjuangkan aspirasi masyarakat,
daerah dapil saya di Agam dan Bukit Tinggi. Yang kedua, saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Ketua Umum Partai P3 dan jajaran pengurus DPP, dan juga kepada Bapak Audi Joinaldi, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak Haji Haryadi, selaku Ketua DPP Sumatera Barat, yang telah memberi kesempatan, memberi peluang kepada saya sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai P3 yang dulu sebagaimana kita ketahui bersama itu 3 periode saya di Partai Demokrat. Nah, ini saya melihat ada suatu kerja yang tidak ringan dalam waktu singkat. Kalau dulu merubah branding itu ya, kalau dulu kita kampanye kita lebih kurang 9 bulan. Ya. Mulai 2009 sampai akhir 2019. Sekarang kita cuma diberi waktu lebih kurang 3 bulan. Dan itu pindah partai. Nah, inilah suatu tugas yang sangat berat yang diberikan kepercayaan oleh P3. Dan ini adalah semacam tantangan yang sangat menganukan adrenalin. Iya, menguji. Adrenalin politik penuh ya. Dan saya dulu entah sesumbar namanya, entah takabur, tapi saya tidak berkata takabur. Moto saya itu dulu adalah saya ingin jadi petarung. Bukan jadi pejuang. Itu Toat masih ingat? Masih ingat saya itu. Moto saya itu petarung. Kalau petarung itu rumusnya adalah menang. Kalau pejuang itu ke makam pahlawan. Orang bertabur bunga, orang kasihan. Nah, kalau moto kita itu petarung, rumusnya menang. Nah, saya bagaimana dengan cara akal saya ibarat petinju, saya harus menggabungkan beberapa strategi, gabungan beberapa bela diri, mulai karate sampai pencak silat. Karena saya harus lepas orang mengingatkan branding saya itu di Demokrat, sekarang pindah ke P3. Nah, apalagi mohon maaf tanpa mengurus arti nilai karena berkaitan dengan pilpres. Serentak kalau masalah pileg saja itu akan lain lagi ceritanya. Sekarang kita gabung dengan pilpres. Nah, P3 itu pendukung 03 dan lebih identik itu dengan PDI, dengan Pak Ganjar capresnya. Nah, ini adalah suatu hal kreatif. Bertemu dengan dalam strong voter 01. Nah, bagaimana saya mensosialisasikan diri di tengah orang yang memilih pemilihan presiden, DPR RI, DPD sampai ke kabupaten kota. Nah, inilah suatu tugas saya yang turun boleh kata tiap hari ke masyarakat. Alhamdulillah atas izin Allah, dan juga saya banyak dibantu dan didoakan berbagai elemen konstituen saya. Bahkan saya tidak menyangka CS di kantor di DPRD Sumatera Barat ada yang salat tahajud untuk saya. Bener, OB di kantor itu ada yang nangis, Pak, kami berdoa untuk Bapak agar Bapak duduk kembali. Merinding saya mendengarnya. Jangankan sebagai OB di kantor, CS di kantor di DPRD itu sampai sekarang. Toat kan sering basecampnya di DPRD. Iya, betul. Tes case di sana. Betul nggak mendoakan Pak Nufrizon? Dan saya tidak menyangka. Saya tanya dan saya cerita-cerita, orang itu kenapa kok sampai begitu simpatik? Ya alhamdulillah saya selama ini 3 periode, saya tidak ada membedakan antara anggota DPRD, pegawai sekretariat, OB. Saya samakan. Bahkan saya memberikan perhatian khusus kepada adik-adik CS tersebut. Komunikasinya yang harmonis. Saya cukup memperhatikan mereka. Sampai sekarang mereka itu sering telepon, Pak, gimana Pak? Gimana? Dan itu saya bersyukur. Dan juga saya terima kasih kepada
anak-anak santri saya yang ada di kampung, Tahfiz. tahfiz saya, dan selalu sebelum mengaji, pulang mengaji, dia memberikan doa kepada saya. Nah juga ini saya di luar jangkauan saya, itu Allah itu memang luar biasa, sangat luar biasa mengker rahmat dan hidayahnya kepada saya. Ya, selain tangan Allah, Pak Nov ini mungkin antitesa dari cerita-cerita di balik pemilu 2024 ini. Caleg yang terpilih karena selain modal elektabilitas juga modal isi tas. Bahkan tidak serangan fajar saja yang ada, juga ada serangan duha kabarnya menjelang hari pencoblosan itu. Pak Nov adalah antitesanya. Mengapa saya katakan begitu? Pak Nofrizon kalau dilihat oleh banyak pemerhati politik, pengamat elektoral, ternyata sosok Nofrizon ini sosok yang punya konstituen yang sangat mencintainya. Kalau dilihat ganteng pun tidak, senyum sulit. Tapi itulah Nofrizon dengan kepiawaiannya, dengan kemampuannya bernarasi, dengan tutur katanya yang luar biasa, ternyata bisa menghipnotis, melahirkan kecintaan pemilih kepadanya di Dapil Sumbar 3. Sulit orang bisa seperti Pak Nov 4 periode, menuju 4 periode menjadi anggota DPRD Sumatera Barat. Nggak bosan jadi anggota DPRD? Entah garis tangan saya, udah takdir saya berkiprah di dunia politik ini. Saya ibarat air, biar aja dia mengalir. Airnya besar, kalinya tidak saya perbesar. Airnya kecil, kalinya bukan saya tutup. Kalau airnya besar, kalinya seperbesar, airnya kecil, nggak sampai dia ke muara. Kalau kalinya kecil, besar, musim kering, nggak sampai juga. Ya. Nah, mungkin galodo dia nanti. Ya. Nah biar air dia mengalir aja sampai di muara baru sisihkan. Tapi banyak orang mengatakan mungkin karena benci atau bingi ini kan. Nggak tahu saya. Bukan benci. Nofrizon itu punya modal besar untuk mendapatkan kursi 2024 ini. Saya Katanya bisa lebih dari 1 M katanya. Nah, Taat, alhamdulillah sampai sekarang konstituen saya kan sudah pencoblosan ini. Ya. Bahkan banyak yang datang ke rumah saya menelpon kepada istri saya, Bu, susah mencari nama Bapak. Kami sudah tenang. Bahkan saya perkirakan perpindahan saya dari partai lama ke sekarang ini ada lebih kurang 35% pemilih saya ini karena pemilih saya identik dengan petani. Ya, kalau sempat aja sampai pemilu ini diperpanjang 3 bulan lagi, ya, saya 3 minggu lagi lah, 3 minggu lagi. Saya 3.000 lagi yakin suara saya. Oh, ngeri. Saya ada keyakinan gitu. Tetapi karena waktu yang singkat, sampai sekarang Pak susah betul, sampai ke rumah. Ya benar, di awal perpindahan Pak Nov mencaleg ke P3 itu, banyak orang-orang pintar, orang hebat-hebat di Sumatera Barat ini ngomong Pak Nov pasti gagal dapat kursi. Nah, ada yang tertarik karena branding itu bagi seorang politisi adalah mahal. Nah, ini yang saya protes, Toat. Biaya politik saya itu kosnya saya tinggi. Alhamdulillah satu yang saya syukur lagi, insya Allah sampai sekarang dan mudah-mudahan sampai nanti orang atau yang merasa belum terpenuhi yang dirugikan, yang saya itu kan mengetok pintu jendela saya, menanya sama istri saya, Bu, ini utang Bapak belum dibayar, ini bon Bapak belum bayar, ini nasi Bapak ada cara belum bayar. Alhamdulillah itu tidak saya temui. Itu ya. Saya hitung-hitung kos saya mohon maaf kepada teman-teman, saya tidak mengantisipasikan sama teman-teman caleg yang lain. Saya hitung-hitung dari mulai saya keluar dari partai lama, pindah ke P3 sampai sosialisasi, sampai pencoblosan, kos saya itu lebih kurang nggak sampai 325 juta. Dan itu saya bahkan kos saya itu membantu
para caleg kabupaten kota di daerah dapil saya, dan juga termasuk caleg untuk provinsi, saya support. Ya, kalau dengan 325 juta Pak Nov dapat kursi, ini bisa-bisa Pak Nov ini termasuk caleg pokok murah juga ini. Nah, ini saya tidak ada istilahnya, orang kan serang fajar, bahkan lebih identik sekarang serangan duha. Nah, ya. Saya waktu kalau pakai agama saya nggak usah lah gitu ya. Nah, setidak satu biji beras pun saya bagi masyarakat. Tidak setetes minyak goreng pun saya bagi masyarakat. Masa sih? Betul. Betul. Nah, saya nggak mau. Itu kalau saya kan demi Allah. Saya lihat kan foto-foto Pak Nov sering berbaur dengan para petani, dengan emak-emak. Nah ini ya didengar oleh apa? Didengar oleh masyarakat. Ya, saya tidak pernah. Boleh tanya. Kalau ada yang mau komplain, Bapak kan ngantar beras sama saya. Bapak kan? Demi Allah saya nggak pernah. Nggak pernah. Tidak ada bagi-bagi sembako. Tidak ada bagi-bagi sembako. Bansos. Tidak ada. Tidak ada. Dan tidak ada, saya pernah kumpul dengan masyarakat, yaitu ngobrol-ngobrol, malam-malam ngobrol, kalau orang kampung itu main koa, main domino, main volley. Saya kemarin itu orang tahu identik No Free Zone adalah punya klub. Nah, kalau saya identiknya orang agam itu bilang No Free Zone itu Demokrat. Nah, ini dalam hal ini, inilah yang tugasnya saya berat. 3 bulan itu ya? Ya, dan malam-malam beberapa titik itu sering saya makan bersama dengan masyarakat. Belanjuang. Itu pakai pancung daun pisang, ditaruh di meja panjang, nggak merah-merah makan, nggak sampai 500.000. Udah, dengan masyarakat, dengan pemuda. Nah, tadi katanya Pak Nov dalam 3 bulan itu ingin memutarbalikkan branding ini, bahwa Pak Nov sekarang itu adalah caleg P3, tidak lagi caleg incumbent dari Demokrat. Lalu satu hari itu paling banyak berapa titik Pak Nov masyarakatnya? Saya dapil Agam Bukit Tinggi itu Agam 16 kecamatan. Ya. Kota Bukit Tinggi 3 kecamatan. Saya tidak pernah sekalipun, walaupun 16 kecamatan, mulai Tanjung Mutiara Atiku, Ampe Nagari, Lubuk Basung, Palembayan, Matur, Tanjung Raya, Matur, Malala, Palupuh, Banuampu, Semepuan, Baso. Itu nggak pernah sekalipun saya ke sana. APK saya juga nggak ada di sana. Masa sih? Coba lihat kalau ada mainnya di mana dia? Tanya sama caleg-caleg yang sedapil sama saya, pernah nggak saya ke meninjau? Berarti dia kan timur aja. Saya yang masuk itu cuma Baso, Pilatang Kamang, Kamang Mage, Ampe Angke, Canduang, dan Sungai Pua. Bukit Tinggi satu pun saya nggak pernah masuk. Padahal istri saya kerja di Pemda Bukit Tinggi. Dengan sekian itu, satu spanduk pun nggak ada spanduk saya di Bukit Tinggi. Jadi dengan sekian itu, dibarter dengan suara berapa? Lebih kurang, ya pokok sampailah insya Allah. Iya paling tinggi kan di antara caleg P3 kan itu kan. Iya. Berarti kan di atas. Kalau saya katakan kan belum ketok palu KPU. Kan. Ya itu kan udah di kepala orang rame. Nah masyarakat tuh mengetahui lah gitu. Saya nggak pernah, padahal saya tinggal di Bukit, istri saya pegawai Pemda Bukit Tinggi. Saya pergaulan saya di kota. Nggak pernah janjiin pemilihnya duit misalnya, kalau pilih saya 150, 200 ribu. Jangan menjanjikan duit, datang aja nggak pernah saya ke kota Bukit Tinggi. Tapi suara ada sana? Ada suara saya. Masa? Sampai di Pelemben, sampai di Tiku, sampai ada walaupun sedikit-sedikit. Nggak pernah ya. Mulai sana Palupuah, ya kan? Dekat dengan Agam Timur, Malala, Matur, Maninjau, Tanjung Raya, Lubuk Basung, Ampe Nagari, Tiku, ya, Palembang. Nggak pernah saya seketak. Banuampu, nggak pernah. Ada suatu hal yang saya pelihara itu misalnya di Sungai Pua. Kenagarian Sungai Pua itu pemilihnya yang datang lebih kurang 5.000. Saya bisa mendapatkan lebih 1.200. Satu nagari, pemilihnya lebih kurang cuma 5.000. Hanya dengan modal belanjuang? Dengan ketemu, saya karena sudah menanam apa dulu orang. Ada karya di sana. Ada karya saya pokir saya kasih bentor dulu kan petani-petani, ya kan? Ya banyak juga caleg incumbent yang kasih pokir tapi nggak gagal duduk, gimana tuh? Beda sama Pak Nov pendekatannya. Apa itu? Kuncinya No Free Zone itu legend. Nah,
legislator legend, dan dia punya kemampuan di luar nalar orang-orang banyak. Saya sering mengekspos beliau waktu jadi anggota DPRD. Dia itu ketika memberikan sebuah statement atau mengungkap sebuah fakta selaku anggota DPRD-nya, pasti headline. Pasti headline di media-media besar. Ini yang luar biasa, Nofrizon. Entah apa ilmunya, saya nggak tahu. Nah, ilmunya pengen tahu. Saya membangun dengan konstituen itu adalah membangun jembatan hati, bukan jembatan materi. Kalau jembatan materi kita kasih, ya, terus ada yang datang memberikan sesuatu yang lebih besar daripada kita, dia lupa pada kita. Tapi kalau jembatan hati yang kita bangun, ya sampai sekarang abadi langgeng. Bahkan Toat, ada konstituen saya, kelompok tani, petani-petani itu, saya kan masa kampanye ini, dia datang ke rumah saya bertamu, menyampaikan dia yang membawa hasil panennya, membawa bawang, membawa makanan, membawa cabai, membawa tomat, ada fotonya. Ya, betul. Petani Saya yang tahu datang. kehebatan Pak Noh itu membangun Bukan saya jembatan memberi. hati, Ya. bukan jembatan materi. Ah, ini yang Tapi harus jembatan dicapai. hati. Bagi kita-kita yang mau jadi anggota DPRD, caleg DPRD, kalau ingin sukses seperti Pak Noh 4 periode itu, bangunlah jembatan hati. Dan jangan jembatan materi. Ya, jembatan Noh materi Frizon telah membuktikan itu. Dan saya termasuk yang paling iri dan benci sama Pak Noh. Kalau gagal saya. Tapi saya caleg gagal. Nah, walaupun saya caleg pokok murah juga, tapi gagal. Ternyata ini Pak Noh itu selama 4 periode tidak pernah pindah domisili dari dapilnya. Dia tetap di dapilnya walaupun tugasnya di Padang sebagai anggota DPRD Sumbar. Lalu hebatnya lagi Pak Noh, dia ketika konstituennya ada pesta perkawinan, ada barale kalau istilahnya di Sumatera Barat, itu yang dikasihnya bukan duit, tapi dia mengantarkan langsung keperluan dapur di tempat barale itu. Saya tahu itu. Nah, itu dipakainya sekarang nggak tahu ya. Itu memang. Dia mengantarkan kelapa, kalau di istilah kampung saya karambi ya. Dia mengantarkan ladrong, terung atau segala macam, pokoknya untuk keperluan dapur. Ini sangat menyentuh, semakin memperkokoh jembatan hati itu. Saya iri sama dia sebenarnya. Dia mampu datang ke beberapa titik. Lalu kalau di warung-warung, Pak Noh ini cukup terkenal dengan gayanya mendekati masyarakat yang suka nongkrong di warung atau di kadai kalau istilah kampung saya itu dengan mengajak main anak nagari main domino di warung itu, lalu dengan bahasanya kalau yang saya masih ingat nih, ini batu sudah lama ini, ganti ada batu stok barunya di mobil. Batu domino di mobilnya. Itu hebatnya Pak Noh. Dan satu lagi Toat, saya pengalaman, mudah-mudahan ini tidak menjadi ria. Saya sangat sering, bahkan dalam sebulan itu ada sampai 3-4 kali mengurus masyarakat di rumah sakit. Misalnya dia antri untuk operasi, Ya, nggak dapat tempat, dia nggak ada BPJS, ya kan? Terus bagaimana prosesnya pengurusan BPJS-nya supaya dia bisa nggak dapat kamar di rumah sakit. Dan alhamdulillah kan inilah hubungan jembatan hati tadi dengan pimpin-pimpin rumah sakit, ya kan? Nah, saya telepon, nah saya urus. Nah itu bagi masyarakat sangat luar biasa. Oh, iya. Sampai mengurus orang gila, iya lah, betul. kayak Gadut, Iya. ya kan? Ya saya kirim ke Gadut, dapat perhatian, dan itu cerita itu satu kampung keluar. Nah saya ngurus kemarin ini masih ada lagi. Beberapa hari yang lewat, ada warga pinggiran kota Bukit Tinggi, Dam Agam, dia dirawat, anaknya itu dirawat di RSUD Bukit Tinggi. Mau pulang dia nggak pakai BPJS, kena 2.245.000. Mau pulang nggak bisa.
Saya telepon ke Kepala Dinas Kesehatan, ini kan didengarin semuanya ini. Ya. Tolong dibantu dulu, saya yang jamin. Saya kirim KTP saya, karena orang kenal sama saya. Dia udah nangis loh. Menangis dia. Habis itu saya suruh dia urus BPJS-nya. Bukan, saya udah enggak. Saya carikan solusinya. Urus BPJS habis ini ya. Saya menjamin di rumah sakit tersebut. Kemarin satu lagi, ada warga yang anaknya harus dioperasi, antri segala macam. Saya coba komunikasikan dengan pimpinan rumah sakit, tolong ini dibantu. Hari ini saya telepon, 2 hari lagi langsung disuruh datang ke rumah sakit. Nah inilah mungkin modal orang-orang tersebut yang mendoakan saya. Ya. Juga termasuk masuk sekolah. Jadi dia di Pak Nov ini lebih banyak investasi sosial Ya, ketimbang itu investasi materi. Ya. Itu kelebihan Pak Nofrizon. Dan itu menjadi bongen di masyarakat. Ya. Misalnya anak Toat saya Menjadi bantu. celoteh di orang kami. Anak Toat atau saudara Toat. Ya. Ini akan menjadi cerita, oh Pak Nov yang membantu. Iya. Nah itu yang modal saya Toat. Itu saya betul-betul menikmati. Dan itu bukan sekarang aja. Sejak 2009 sampai sekarang itu saya lakukan. Luar biasa, Pak. Bahkan yang lucu, ada pemuda, dia pergi ke pasar, dia salah dia, ketangkap sama polisi, nggak pakai kurang alat-alat apanya kan, perlengkapannya. Pak, mohon maaf, saya anggotanya Pak Nofrizon, dia ada acara, ya kan? Terus pihak polisi telepon saya, Pak ini, oh ya, Bapak tilang aja dulu, ntar saya bayar. Bukan dilepasan gitu aja. Iya, benar, Ya, betul. dia harus ikuti aturan. Iya, benar. Bapak tilang aja ya, nanti saya bayar ya aja. Gitu, bahkan dia jual nama saya. Pasti dia kenal aja enggak. Nah, ini yang saya bangun. Bukan mentang-mentang segitu enggak lepas enggak ya. Oh iya. Ya, ikuti aturan, Bapak tilang ya, nanti saya saja. Sebegitu. Nah, ini modal saya toh. Jadi wajar saja banyak orang bingi sama Pak Nofrizon ini. Karena dia ternyata membuat jembatan hati itu dan merawatnya selalu. Dan itu tidak hanya jembatan hati, juga investasi sosial. Ya. Dia menanamkan investasi sosial ke masyarakat dan itu menjadi buah bibir, buah sebut di kalangan rakyat. Ini yang membuat Pak Nov ini bisa bertahan dilantik 2024 ini. Amin. Jadi sudah 4 periode. Amin. Luar biasa Pak Nov. Amin. Oh, dan hebatnya lagi seorang Nofrizon yang merupakan caleg dengan modal cetek itu ternyata bisa memberikan satu fraksi di P3. Yang sebelumnya P3 bergabung dengan Partai Nasdem di periode sebelum 2019-2024 ini. Sekarang 2049 P3 kembali menjadi satu fraksi P3 DPRD. Ada yang penting lupa Tuan. Yang ingin saya sampaikan dalam kopi bareng sama Tuan ini. Saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kembali kepada pengurus atau pimpinan Partai Demokrat dari pusat sampai ke daerah yang telah membesarkan saya selama ini. Menempa saya, mental saya, dan mengabdi kepada masyarakat melalui Demokrat. Sekarang di P3. Walaupun demikian, jembatan hati ini tetap akan sepelihara. Dimanapun kita bernaung politik, yang penting adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Apa yang terjadi kemarin, sekarang yang akan datang, izin dari Allah. Mungkin sampai di sana, kata Allah, saya di Demokrat, tetapi lebih seperti kita sama-sama membangun masyarakat. Terima kasih Partai Demokrat, terima kasih mulai Pak SBY, Ketum, dan semua pengurus sampai DPD sampai ke ranting sultan. Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya, dan saya tidak akan melupakan jasa-jasa dari Demokrat yang telah membesarkan saya. Ini luar biasanya. Dia tidak hanya legend legislatif, tapi juga politisi legend. Dia punya tagline yang Iko Selah, Saulah. Dia dan Iko Selah. Iko Selah, Nyo Saulah. Indak sombong. Ndak sombong. Luar biasa. Pak Nofrizon. Siap. Luar biasa. Saya kagum sama dia, dan Ngopi Toat yang berbarengan nantinya tayangnya dengan top 100 channel adalah sebuah penghargaan menghadirkan Pak Nov di momen yang spesial ini. Selamat Pak Nov sebagai anggota DPRD dari fraksi P3.
yang akan dilantik mungkin nanti Agustus atau kapan, yang jelas suaranya sudah pasti 1 kursi di Dapil Sumbar 3. Amin. Untuk mengakhiri ngobrol kita sore ini Pak Nov, Ya. mohon sedikit closing statement yang sangat menyejukkan, yang terutama apa sih yang akan Pak Nov lakukan di periode keempat ini? Mudah-mudahan keberadaan saya di DPD Sumatera Barat yang periode yang keempat ini, apapun yang dikerjakan, saya niatkan di samping untuk duniawi dan akan semula menjadi ibadah bagi saya di akhirat nanti, bermanfaat untuk masyarakat dan menjadi pahala buat saya nanti dan masyarakat, dan semua pahala ibadah juga baik terhadap P3 maupun Demokrat yang telah merasakan saya selama ini. Top banget. Top banget. Selamat, sukses Pak Nov. Amin. Kita tutup ngobrol pintar bareng Toat dengan Bilai Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.